Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, anggota kami yaitu Ariantika, Heriana, Sukmanjarwati, dan saya sendiri Risma Tunisa Fitri. Baiklah, yang pertama ada pengertian tingkat kesukaran item. Tingkat kesukaran adalah seberapa sukar suatu butir soal dijawab oleh peserta tes atau responden. Sedangkan daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pandai atau siswa yang berkemampuan rendah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penghitungan tingkat kesukaran item atau soal. Untuk menghitung tingkat kesulitan tes objektif yang meliputi pilihan ganda, benar salah, atau yang lainnya itu dapat menggunakan rumus P sama dengan NP per N. Dengan keterangan P yaitu indeks kesulitan butir soal, NP yaitu jumlah peserta tes yang menjawab benar butir soal tertentu, dan N yaitu jumlah total peserta didik yang mengikuti tes. Kemudian, untuk menghitung tingkat kesulitan tes subjektif atau uraian itu dapat menggunakan dua langkah. Yang pertama, mencari rata-rata skor butir soal yang akan dicari tingkat kesulitannya dengan rumus XI sama dengan sigma XI per N. Dengan keterangan XI yaitu rata-rata skor ke I, sigma XI yaitu jumlah skor yang diperoleh peserta didik pada butir ke I, dan N yaitu jumlah keseluruhan peserta didik yang mengikuti tes. Kemudian hasil perhitungan rata-rata tersebut kemudian dimasukkan ke rumus P sama dengan XI per X max. Dengan keterangan P yaitu tingkat kesulitan butir soal, XI yaitu rata-rata skor ke I, dan X max yaitu skor maksimum yang ditetapkan untuk butir tertentu. Setelah butir-butir soal dianalisis untuk mengetahui indeks tingkat kesulitannya, selanjutnya ekuivalen berikut dapat digunakan sebagai panduan untuk menginterpretasikan tingkat kesulitan sebuah butir soal. Untuk 0,00 sampai 0,30 itu termasuk butir soal tergolong sulit, 0,31 sampai 0,70 itu termasuk butir soal tergolong sedang atau cukup sulit, dan 0,71 sampai 1,00 itu termasuk butir soal tergolong mudah. Baik, selanjutnya adalah daya beda dan tingkat kesukaran soal. Yang pertama, daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan kelompok peserta tes berkemampuan tinggi dan kelompok peserta tes yang berkemampuan rendah. Nilai daya pembeda dinyatakan melalui indeks daya pembeda. Makin tinggi atau makin besar indeks daya pembeda soal, makin besar soal tersebut dapat membedakan antara kelompok tinggi dan kelompok rendah. Untuk menghitung daya pembeda soal, mengambil dari 27% kelompok tinggi dan 27% dari kelompok rendah. Nilai indeks daya pembeda soal berkisar antara -1 sampai +1. Jika siswa kelompok tinggi dapat menjawab soal dengan benar, lebih besar dari siswa yang kelompok rendah, maka indeks daya pembeda positif. Selanjutnya, tingkat kesukaran soal menurut Anastasi dan Susan Urbana 2007 128. Tingkat kesukaran soal berkaitan dengan presentasi peserta yang menjawab soal dengan benar. Semakin mudah butir soal, makin besarlah presentasinya. Jika tingkat kesukaran 70% atau P sama dengan 0,70, soal tersebut dianggap lebih mudah dibandingkan jika tingkat kesukaran soalnya 15% atau P sama dengan 0,15. Yang paling baik adalah soal yang mempunyai tingkat kesukaran 0,50. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis daya pembeda. Klasifikasi daya pembeda ditentukan berdasarkan angka indeks diskriminasi butir soal.
Untuk menghitung indeks diskriminasi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membagi peserta pelatihan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas, yakni kelompok peserta pelatihan yang memperoleh skor tinggi, dan kelompok bawah, yaitu kelompok peserta pelatihan yang memperoleh skor rendah. Nilai D dapat ditentukan menggunakan persamaan 2 dan atau 3, yaitu D sama dengan AB per A dikurang BB per B, atau D sama dengan PA dikurang PB. Dengan D adalah indeks diskriminasi, A jumlah peserta kelompok atas, AB peserta kelompok atas yang menjawab benar, B jumlah peserta kelompok bawah, BB peserta kelompok bawah yang menjawab benar, PA tingkat kesukaran kelompok atas, PB tingkat kesukaran kelompok bawah. Jika sebuah butir soal memiliki angka indeks diskriminasi dengan tanda yang pertama, positif D lebih dari 0, maka dapat dikatakan bahwa butir soal tersebut telah memiliki daya pembeda. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peserta pelatihan yang termasuk kelompok atas lebih banyak yang dapat menjawab dengan benar terhadap butir soal yang bersangkutan, sedangkan peserta pelatihan yang termasuk kelompok bawah lebih banyak yang menjawab salah. Selanjutnya, D sama dengan 0, maka hal tersebut menunjukkan bahwa butir soal tersebut tidak memiliki daya pembeda sama sekali. Hal ini berarti bahwa jumlah peserta pelatihan kelompok atas yang menjawab benar sama dengan jumlah peserta pelatihan kelompok bawah yang menjawab benar. Jadi, butir soal tersebut tidak dapat membedakan kemampuan kedua kelompok peserta pelatihan tersebut. Yang terakhir, negatif atau D kurang dari 0, maka dapat diartikan bahwa butir soal tersebut lebih banyak dijawab benar oleh peserta pelatihan dari kelompok bawah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.